Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Novitasari dengan NIM 23042048. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode nomor seksi 2023-11280250 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Prima Ersya, SH.MH. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yuk simak videonya. Pertemuan 2 dengan materi konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu alasan perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membentuk pola sikap dan perilaku mahasiswa untuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting di perguruan tinggi karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, demokrasi, hukum, dan multikulturalisme. Pendidikan kewarganegaraan juga membentuk karakter mahasiswa, meningkatkan toleransi dan kesadaran akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis terhadap isu-isu nasional maupun internasional, serta memahami adat dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu terus dipelajari untuk membentuk generasi penerus yang demokratis, cinta damai, dan memiliki jiwa nasionalisme. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sumber historis adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa. Sumber historis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bisa digali dari berbagai dokumen penting, seperti Proklamasi Kemerdekaan. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Proklamasi Kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya negara Indonesia. Melalui Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan asing. Proklamasi Kemerdekaan merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Yang kedua adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah yang berisi dasar negara Indonesia yang asli. Yang selanjutnya yaitu Sidang BPUPKI dan PPKI. Sidang BPUPKI dan PPKI merupakan sidang yang membahas dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus hingga 29 Agustus 1945. Sidang BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta, sedangkan sidang PPKI menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 4 pokok pikiran yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai hal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu sumber sosiologis.
Sumber sosiologis adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sumber sosiologis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat digali dari berbagai hal, seperti budaya Indonesia. Budaya Indonesia merupakan sumber yang kaya akan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah mendarah daging dalam budaya Indonesia sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk juga menjadi sumber pendidikan kewarganegaraan. Kemajemukan masyarakat Indonesia menuntut adanya sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai antar sesama warga negara. Selanjutnya yaitu perkembangan zaman. Perkembangan zaman juga menjadi sumber pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik adalah sumber yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sumber politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bisa digali dari berbagai hal, seperti proses perumusan dan pengesahan undang-undang. Proses perumusan dan pengesahan undang-undang merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Melalui proses ini, warga negara dapat menyuarakan aspirasi dan pendapatnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu proses pemilihan umum. Proses pemilihan umum merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga negara dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan untuk memimpin negara. Selanjutnya yaitu partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasi warga negara dalam kehidupan politik merupakan salah satu bentuk perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Melalui partisipasi ini, warga negara dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya yang ketiga, argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini ialah untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Adapun beberapa dinamika pendidikan kewarganegaraan meliputi perubahan sosial. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan nilai, norma, dan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, multikulturalisme. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Hal ini penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar warga negara. Selanjutnya, teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan tantangan baru dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak, serta mengembangkan literasi digital dan media yang kritis. Yang terakhir yaitu partisipasi aktif. Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini meliputi partisipasi dalam pemilu, kegiatan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Berikutnya yaitu ada tantangan pendidikan kewarganegaraan. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini bisa berasal dari internal maupun eksternal. Dari internal, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kurang tertariknya sebagian mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan ini. Dari eksternal, seperti krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonisme di dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat, ada esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan.
Yang pertama, esensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan watak masyarakat. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk pendekatan individu pada nilai, peran, institusi, aturan, dan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membantu generasi muda menjadi individu yang berbudi luhur, bertanggung jawab, dan bermoral, serta warga negara yang baik. Selanjutnya yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi yang besar untuk masa depan, terutama dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Pendidikan kewarganegaraan ini membantu dalam membentuk generasi muda yang cerdas, memiliki sikap yang baik dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam mendekatkan individu pada nilai, peran, dan identitas kebangsaan. Berikutnya yang kelima, contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Jadi, ada beberapa contoh praktik kewarganegaraan yang biasanya dilakukan oleh warga negara, seperti mematuhi hukum. Sebagai warga negara yang baik, penting untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat kita tinggal. Hal ini termasuk menghormati hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya itu menghormati hak asasi manusia. Warga negara yang baik menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum. Salah satu bentuk praktik warganegaraan yang penting adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan menggunakan hak pilih, warga negara dapat berkontribusi dalam memilih pemimpin dan mewakili kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu membayar pajak. Sebagai warga negara, membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara digunakan untuk membiayai berbagai program dan pelayanan publik yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pertemuan 3, materi identitas nasional. Yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Secara yuridis, identitas nasional terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 Bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, yaitu seperti bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah negara, konstitusi hukum dasar negara, dan bentuk negara. Selanjutnya yaitu urgensi identitas nasional. Identitas nasional memiliki urgensi yang sangat penting bagi suatu bangsa. Identitas nasional dapat berfungsi sebagai berikut, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, identitas nasional dapat mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam suatu bangsa. Selanjutnya, membangun rasa nasionalisme. Jadi, identitas nasional dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, meningkatkan daya saing bangsa. Identitas nasional bisa menjadi modal bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Yang kedua, alasan perlunya identitas nasional. Ada beberapa alasan mengenai perlunya identitas nasional. Yang pertama, pemersatu bangsa. Jadi, identitas nasional ini memainkan peran dalam mengatur rasa nasionalisme dan menjadi tanda pengenal yang mencerminkan seluruh kepribadian suatu bangsa. Selanjutnya, kesatuan dan keteraturan sosial. Identitas nasional membantu menciptakan kesatuan dan keteraturan sosial dalam suatu negara, sehingga masyarakat dapat berfokus pada perkembangan dan pertumbuhan bersama.
Alasan berikutnya yaitu kerukunan dan ketentraman. Identitas nasional yang kuat dapat menyebabkan kerukunan dan ketentraman pada bangsa, yang menciptakan rasa patriotisme dan tanggung jawab di antara masyarakat. Selanjutnya yaitu jati diri nasional. Identitas nasional merupakan jati diri yang dimiliki oleh warga negara atau suku bangsa dari suatu negara, yang mencakup ciri-ciri, keunikan, dan karakter yang melekat secara utuh pada suatu bangsa sebagai bagian dari identitas nasional, dan masih ada alasan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Yang dibahas yang pertama adalah sumber historis. Sumber historis tentang identitas nasional Indonesia bisa ditelusuri dari masa prasejarah hingga masa kemerdekaan. Pada masa prasejarah, identitas nasional Indonesia tercermin dari berbagai peninggalan sejarah seperti prasasti, candi, dan arca. Prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki peradaban yang maju dan memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir. Yang selanjutnya, sumber sosiologis. Sumber sosiologis tentang identitas nasional Indonesia bisa ditelusuri dari berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia, seperti agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, tetapi masyarakat Indonesia bisa hidup rukun dan berdampingan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Tidak hanya itu, adat istiadat dan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang turut membentuk identitas nasional. Selanjutnya, sumber politik. Sumber politik tentang identitas nasional Indonesia bisa ditelusuri dari berbagai dokumen dan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya Pancasila, yang menjadi sumber nilai dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang mengatur tentang dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia. Berikutnya yang keempat, yaitu rangkuman tentang identitas nasional. Yang akan kita bahas yaitu karakteristik identitas nasional. Apa-apa saja karakteristik identitas nasional? Yaitu yang pertama, kesatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang luas, terdiri dari banyak kepulauan. Karenanya, setiap pulau memiliki ciri khasnya masing-masing dari segi budaya, bahasa, dan juga adat istiadat yang berbeda. Selanjutnya yaitu persamaan nasib. Sejarah sudah jelas menerangkan bahwa bangsa ini dijajah dalam kurun waktu yang cukup lama, dan selama itulah bangsa Indonesia menderita. Hampir semua masyarakat merasakan pedihnya dijajah dan mengalami penindasan dalam waktu yang tidak sebentar. Selanjutnya yaitu keinginan untuk merdeka. Masih berhubungan dengan sejarah panjang bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing, kali ini adalah adanya keinginan untuk terbebas dari rasa terbelenggu tersebut, sehingga timbul keinginan untuk merdeka. Hal ini juga dijelaskan kembali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Selanjutnya yaitu memiliki bahasa umum. Sesuai dengan Sumpah Pemuda tentang menggunakan bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu kebudayaan yang sama. Karya seni juga dianggap sebagai identitas nasional yang tidak kalah penting dimiliki oleh negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari beragam budaya. Dan budaya juga termasuk dalam sebuah karya yang bersifat intelektual. Selanjutnya yaitu memiliki sejarah umum. Sejarah harus terus diingat, dan salah satunya adalah mengangkat sejarah ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Selanjutnya yaitu keputusan politik negara.
Politik merupakan salah satu hal yang sangat penting dan keputusannya akan sangat memberikan pengaruh dalam suatu negara. Oleh karena itu, salah satu karakteristik identitas yang dimiliki bisa dilihat dari keputusan politik suatu negara. Selanjutnya yaitu pengatur sebuah masyarakat. Identitas nasional juga menjadi pengatur dalam sebuah masyarakat. Bisa dibilang sebagai pengingat masyarakat dalam bersikap, sehingga jangan sampai bertindak tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang terakhir yaitu memiliki sifat khusus tertentu. Sifat ini biasanya ditunjukkan sebagai sebuah simbol dari identitas suatu negara. Rangkuman yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi identitas nasional. Ada beberapa fungsi identitas nasional. Yang pertama yaitu alat pemersatu bangsa. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, bahkan termasuk yang terbanyak di dunia, sehingga dibutuhkan sebuah identitas yang berfungsi sebagai alat untuk mempersatukan semua keberagaman yang ada, supaya tidak mudah terpecah belah. Selanjutnya yaitu pembeda dengan bangsa lain. Identitas milik bangsa Indonesia berfungsi sebagai jati diri yang memiliki ciri khas dengan keunikannya sendiri, sehingga identitas ini akan menjadi pembeda antara negara Indonesia dengan negara lainnya secara lebih khusus dan juga spesifik. Yang selanjutnya yaitu landasan negara. Tentunya, identitas ini juga berfungsi sebagai landasan ataupun dasar dari suatu negara, yang artinya digunakan sebagai landasan dalam membuat beragam keputusan. Jadi, identitas ini nantinya berfungsi untuk panduan berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu sebagai identitas negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini merupakan fungsi yang paling penting dari identitas nasional, karena nantinya identitas ini akan berfungsi sebagai jati diri suatu bangsa yang memiliki keunikan dan juga ciri khasnya masing-masing. Tentunya, ciri khas ini tidak bisa dibentuk secara sembarangan, karena memang terbentuk berdasarkan jati diri yang sudah lama ada. Karena itu, identitas ini sangat penting untuk menunjukkan eksistensi negara Indonesia. Yang terakhir yaitu berfungsi sebagai perlindungan diri. Merupakan fungsi yang paling banyak dilupakan, yaitu sebagai bentuk perlindungan diri dari arus globalisasi. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa globalisasi ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Rangkuman yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, primordialisme. Bagi yang belum mengetahui apa itu primordialisme, pada dasarnya primordialisme merupakan perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang menjunjung tinggi ikatan sosial, seperti norma, nilai-nilai, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu agama. Agama juga erat kaitannya dengan identitas suatu bangsa. Dalam hal ini adalah praktik keagamaan. Salah satu unsur yang berpengaruh yakni unsur keimanan yang memberikan kontribusi penting sebagai motivasi untuk ikut pada ritual yang dijalani secara berkelompok. Selanjutnya yaitu pemimpin bangsa. Tentunya, pemimpin bangsa yang memiliki citra figur sebagai tokoh yang karismatik haruslah menjadi sebuah kebanggaan bagi rakyatnya. Karena itu, pemimpin tidak boleh bersikap sombong dan harus memiliki sifat yang baik dan mau bekerja sama. Dengan begitu, rakyat akan merasa diayomi dan merasa bangga terhadap pemimpinnya karena dianggap merupakan bagian dari dirinya. Yang selanjutnya, sejarah bangsa. Indonesia memiliki sejarah bangsa yang sangat panjang, dan sejarah ini akan membentuk sebuah memori yang sifatnya abadi di dalam masyarakat. Kesamaan inilah yang kemudian membentuk identitas dalam sebuah negara. Rangkuman materi selanjutnya yaitu unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa. Sifat dari suku bangsa ini adalah khusus atau askriptif, yaitu individu tidak bisa memilih dan sudah dimiliki sejak lahir.
Karena Indonesia memiliki banyak suku, dan suku ini ternyata menjadi salah satu unsur dari pembentukan identitas. Unsur selanjutnya yaitu ada bahasa. Arti dari bahasa sendiri adalah golongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara terpisah dibentuk sebagai sarana untuk interaksi. Bahasa ini dipelajari oleh individu melalui simbol-simbol yang sudah dikenalnya sedari lahir. Lalu, bahasa sendiri merupakan bagian dari budaya sehingga tidak heran jika keduanya berhubungan erat. Unsur selanjutnya yaitu kebudayaan. Budaya sendiri merupakan golongan sosial yang dasarnya merupakan pengetahuan manusia yang secara kelompok digunakan untuk mengartikan lingkungannya. Dengan begitu, manusia bisa menjadikannya sebagai pedoman untuk bertindak. Unsur yang terakhir yaitu agama. Klasifikasinya ini didasarkan pada keimanan ataupun aliran kepercayaan seseorang. Biasanya saat individu lahir, sudah tergabung menjadi anggota dari salah satu agama yang ada. Rangkuman materi selanjutnya yaitu fungsi dan peran identitas nasional. Lalu, apa saja peran dari identitas atau jati diri bangsa secara nasional? Berikut adalah beberapa perannya. Yang pertama, menjadi sebuah penanda ikatan solidaritas. Kedua, menjadi penjelas teritorial. Ketiga, sebagai objek ataupun bahan dalam integrasi nasional. Keempat, sebagai ciri khas dari suatu negara. Kelima, mengatur sifat dan sikap seseorang. Keenam, menjadi pengatur pemerintahan. Ketujuh, menyediakan nilai atau simbol yang sama di antara masyarakat. Kedelapan, mengesahkan hak dan kewajiban suatu negara dengan jelas. Rangkuman materi selanjutnya yaitu dimensi identitas nasional. Ada 5 dimensi identitas nasional. Yang pertama, dimensi psikologis. Hal ini muncul dari kesadaran yang landasannya adalah kedekatan atau ikatan yang mempersatukan sekelompok orang. Tentunya kedekatan ini tercipta di antara orang-orang yang merasa memiliki kesamaan sebagai sebuah bangsa. Yang kedua yaitu dimensi budaya. Dimensi ini berhubungan dengan nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, kesepakatan, kebiasaan, tradisi, dan hal lainnya yang terus diwariskan kepada generasi. Yang ketiga yaitu dimensi sejarah. Untuk dimensi ini sendiri berasal dari rasa bangga masyarakat terhadap sejarah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Umumnya dimensi ini melambangkan sebuah simbol kekuatan, ketahanan, dan juga superioritas lainnya. Yang selanjutnya yaitu dimensi teritori. Hal yang mencakup dari dimensi ini adalah wilayah dari suatu tanah air yang menjadi tempat tinggal bagi semua warga negaranya. Di dalamnya, wilayah inilah nantinya warga negara akan melakukan beragam aktivitas dan juga berinteraksi antara satu dengan yang lain. Yang terakhir yaitu dimensi politik. Dimensi politik yang hubungannya adalah dengan bagaimana penyelenggara politik, dalam hal ini pemerintah, dipilih dan kemudian memerintah suatu bangsa. Selanjutnya yaitu pertemuan 4, materi integrasi nasional. Yang pertama, konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Masih dalam konsep dan urgensi integrasi nasional, jadi integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam, hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang kedua, alasan perlunya integrasi nasional Indonesia. Ada beberapa alasan perlunya integrasi nasional di Indonesia, yaitu persatuan dan keutuhan. Integrasi nasional merupakan fondasi bagi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam kerangka negara kepulauan dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, integrasi nasional memainkan peran kunci dalam menjaga kebersamaan, menghormati perbedaan, dan membangun identitas nasional yang kuat. Selanjutnya yaitu keamanan dan stabilitas. Integrasi nasional berperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara dengan terjalinnya kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah serta antara berbagai kelompok masyarakat. Potensi konflik antar wilayah bisa dikurangi. Selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi. Integrasi nasional memfasilitasi pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya integrasi, sumber daya alam, potensi ekonomi, dan kesempatan kerja dapat dikelola secara efektif dan merata di seluruh wilayah negara. Yang selanjutnya yaitu identitas dan kebangsaan. Integrasi nasional membantu membangun dan memperkuat identitas nasional serta rasa kebangsaan yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan mempromosikan nilai-nilai Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kebangsaan lainnya, integrasi nasional membantu menggali dan memelihara jati diri bangsa serta memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman. Selanjutnya yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, sumber historis. Integrasi nasional Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Sumber historis lain yang dapat mendukung integrasi nasional adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah menjadi pemersatu bangsa sejak awal berdirinya negara. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Integrasi nasional juga didukung oleh faktor-faktor sosiologis, di antaranya yaitu kesamaan wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas. Kesamaan wilayah ini telah menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu kesamaan bahasa. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kesamaan bahasa ini juga telah menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya kesamaan agama. Meskipun terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, namun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Kesamaan agama ini juga telah menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber politik. Integrasi nasional juga didukung oleh faktor-faktor politik, di antaranya stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan faktor penting bagi terciptanya integrasi nasional. Stabilitas politik dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk perwujudan integrasi nasional. Partisipasi politik dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu ada pemerintahan yang adil dan bersih. Pemerintahan yang adil dan bersih dapat menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Rasa keadilan dan kesejahteraan ini akan menjadi faktor yang memperkuat integrasi nasional. Selanjutnya yang keempat yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Dinamika dan tantangan tentang integrasi nasional merujuk pada proses penggabungan berbagai kelompok atau entitas yang berbeda dalam satu kesatuan nasional. Ada beberapa dinamika yang dapat mempengaruhi integrasi nasional. Antara lain, yang pertama yaitu keragaman budaya. Negara-negara memiliki keragaman budaya yang signifikan, termasuk perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, dan tradisi. Menyatukan kelompok-kelompok ini dalam
satu kesatuan nasional dapat menjadi tantangan karena perbedaan-perbedaan ini dapat menyebabkan konflik atau ketidaksepakatan. Selanjutnya yaitu ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat dalam suatu negara juga dapat menjadi hambatan dalam integrasi nasional. Ketidakadilan ekonomi dapat menciptakan ketegangan sosial dan perasaan ketidakpuasan yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan nasional. Berikutnya yaitu ada konflik politik. Konflik politik, baik yang bersifat internal maupun eksternal, bisa menjadi penghambat integrasi nasional. Konflik politik dapat memperkuat perpecahan antara kelompok-kelompok masyarakat dan mengganggu proses pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu ada identitas regional atau etnis. Identitas regional atau etnis yang kuat bisa menjadi faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Jika kelompok-kelompok ini merasa tidak diakui atau diabaikan, mereka mungkin cenderung memperjuangkan otonomi atau bahkan memisahkan diri dari suatu negara. Selanjutnya yang kelima, yaitu esensi dan urgensi integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional memiliki esensi dan urgensi yang penting bagi Indonesia. Integrasi nasional merujuk pada usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Urgensi integrasi nasional terletak pada pentingnya membangun kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia yang heterogen, yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Selanjutnya yang keenam, rangkuman tentang integrasi nasional. Yang pertama, A. Syarat integrasi nasional, yaitu adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integritas dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, yaitu kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu B. Jenis-jenis integrasi nasional. Dalam praktiknya, integrasi nasional memiliki beberapa jenis yang menjelaskan setiap fenomena integritas yang terjadi dalam berbangsa dan bernegara. Apa saja itu? Yang pertama, integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga, integrasi normatif adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Keterpaduan perangkat merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu integrasi idealis adalah integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang terakhir yaitu integrasi fungsional adalah integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu C. Faktor pembentuk integrasi nasional. Ada perasaan persatuan dan perjuangan. Salah satu faktor dan kontributor terpenting bagi integritas dan persatuan nasional adalah perasaan berbagi nasib dan persahabatan yang sama. Ini dimulai pada masa kolonial ketika orang Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau kelas bersatu untuk kemerdekaan dari keinginan yang sama.
Yang kedua yaitu menginginkan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan Indonesia untuk bersatu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia ingin bersatu dengan semangat juang yang sama sesuai dengan cita-cita bangsa. Selanjutnya yaitu cinta tanah air. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga disebabkan oleh kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air. Hal ini dibuktikan sampai hari ini dalam perjuangan penaklukan, pemeliharaan, dan pendudukan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk idealisme nasional. Integrasi nasional merupakan bentuk ideologi nasional yang disepakati bersama. Melalui ideologi Pancasila, Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan keragaman dapat terus bersatu. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bernegara. Selanjutnya yaitu budaya gotong royong. Faktor yang memungkinkan terjadinya integrasi nasional adalah budaya gotong royong. Mengapa? Karena budaya gotong royong ini dikenal sebagai ciri khas dari individualis masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. Rangkuman selanjutnya yaitu ada penghambat integrasi nasional. Ada beberapa macam penghambat integrasi nasional, diantaranya masyarakat Indonesia yang beragam, luas wilayah Indonesia, pemahaman etnosentrisme yang kuat, pembangunan yang tidak merata, dan erosi budaya adat dimulai. Selanjutnya yaitu masuk pada pertemuan 5 dan 6 materi Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Nah, jadi ada pengertian tentang konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Adapun fungsi dari konstitusi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Selanjutnya yaitu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Kemudian, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir, yaitu berfungsi untuk menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya yang kedua, alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Yang pertama itu karena menjamin hak-hak asasi individu, membentuk pemerintahan yang terorganisir, menetapkan aturan hukum, menjaga stabilitas dan kepastian, mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Selanjutnya yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada sumber historis tentang konstitusi. Hal ini mencakup aspek sejarah yang terkait dengan pembentukan dan perkembangan konstitusi suatu negara. Selanjutnya, sumber sosiologis tentang konstitusi melibatkan analisis tentang bagaimana konstitusi mencerminkan nilai, norma, dan struktur sosial dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu sumber politik tentang konstitusi melibatkan analisis tentang proses politik yang terlibat dalam pembentukan, amandemen, dan implementasi konstitusi.
Selanjutnya yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada perubahan konstitusi. Konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Perubahan ini terjadi sebagai respon atas dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Selanjutnya yaitu konflik antara kebijakan pemerintah dan HAM. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dapat melanggar HAM yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi dapat menjadi alat untuk melindungi HAM dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusional. Selanjutnya, yaitu ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat juga menjadi tantangan bagi konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun implementasinya masih banyak yang tertinggal. Selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Korupsi merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan merugikan masyarakat. Selanjutnya yaitu multikulturalisme. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan agama. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan menghargai keragaman budaya. Namun tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana mengelola perbedaan dan keragaman ini secara harmonis dan adil sehingga tidak menimbulkan konflik dan diskriminasi. Selanjutnya, 5. Rangkuman tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang akan dibahas yaitu mengenai jenis konstitusi dan contoh konstitusi di Indonesia. Terdapat jenis konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RI, Undang-Undang Dasar Sementara, dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Selanjutnya, konstitusi tidak tertulis. Contohnya, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat dan adat istiadat. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai dari konstitusi. Terdapat 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal. Selanjutnya yaitu nilai nominal, adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Yang terakhir yaitu nilai semantik, adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya. Berikutnya masuk pada pertemuan 7 dan 8. Materi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Yang pertama, ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara merujuk pada prinsip bahwa ada keseimbangan yang harus dijaga antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Urgensi dari harmoni ini terletak pada stabilitas dan keberlanjutan suatu negara. Ketika kewajiban negara dan hak-hak warga negara saling seimbang, terciptalah keadilan dan keamanan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Hak adalah klaim atau kebebasan yang dimiliki oleh individu untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan perlakuan tertentu dari negara atau pihak lain.
Itu tadi merupakan penjelasan dari hak. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh individu terhadap negara atau masyarakat. Kewajiban-kewajiban ini mencakup kewajiban hukum, sosial, dan moral yang harus dipatuhi oleh individu. Contoh kewajiban termasuk membayar pajak, mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, menghormati hak-hak orang lain, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. 2. Alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Perlunya harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Harmoni ini penting karena kewajiban dan hak negara serta warga negara saling terkait dan saling mempengaruhi. Harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara penting karena jika terjadi ketidakseimbangan dapat timbul konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat itu sendiri. Jika negara tidak memenuhi kewajibannya, warga negara dapat mengalami ketidakadilan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, jika warga negara tidak mematuhi kewajiban mereka, dapat terjadi ketidakstabilan sosial dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Berikutnya yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, yaitu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, tepatnya di Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan 3 peristiwa yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Selanjutnya, sumber sosiologis. Sumber sosiologis, harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara adalah faktor-faktor yang berasal dari masyarakat seperti budaya, agama, dan nilai-nilai sosial. Faktor-faktor ini dapat mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Berikutnya yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era reformasi. Selanjutnya yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu ada perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi dinamika harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara karena dapat mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban. Misalnya, perubahan pola pikir masyarakat yang semakin terbuka dan kritis dapat mendorong masyarakat untuk menuntut hak-haknya secara lebih luas. Selanjutnya yaitu perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi ini bisa mempengaruhi dinamika harmoni karena dapat mengubah kemampuan negara untuk memenuhi hak-hak warga negara. Misalnya, kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan negara tidak mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara seperti hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Selanjutnya yaitu perubahan kondisi politik internasional. Perubahan kondisi politik internasional dapat mempengaruhi dinamika harmoni ini karena dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Misalnya, perubahan kondisi politik internasional yang semakin demokratis dapat mendorong negara untuk memberikan lebih banyak hak kepada warga negara. Itu tadi adalah dinamika mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Selanjutnya adalah tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, meliputi adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban, kurang tegasnya penegakan hukum, korupsi dan kolusi, serta kemiskinan. Itulah tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Selanjutnya masuk pada pertemuan 10 dan 11 materi demokrasi Pancasila.
Yang pertama yaitu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber Pancasila. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila terletak pada kesesuaian dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara yang didasari oleh nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi yang bersumber dari Pancasila diharapkan mampu menjaga keutuhan negara, mengedepankan keadilan, dan memastikan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan. Masuk yang kedua, yaitu alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi diperlukan yang bersumber dari Pancasila karena Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia yang telah mencakup prinsip-prinsip demokrasi. Begitu juga demokrasi Pancasila merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional dan perwujudan dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, yaitu demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis, yaitu pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau misalnya pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara. Tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Selanjutnya yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Selanjutnya, ada sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat, tepatnya Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama masa Republik Indonesia I tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Kemudian masa Republik Indonesia II tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila.
Yang keempat yaitu masa Republik Indonesia 4 tahun 1998 sampai sekarang, yaitu dikenal dengan masa reformasi. Selanjutnya yang keempat, rangkuman demokrasi yang bersumber Pancasila. Di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi demokrasi. Yang pertama ada berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Selanjutnya yaitu ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Biasanya dianut oleh negara komunis. Selanjutnya ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya ada itu klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologinya. Ada demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kemudian ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Adalah demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Selanjutnya ada klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang terakhir, demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja itu? Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, melindungi keadilan, menjamin manfaat dan kepentingan hukum, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1958 sampai 1965. Periode ini adalah era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan demokrasi terpimpin. Berikutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Pada periode ini, demokrasi yang diterapkan pada era reformasi adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik berbeda. Pancasila Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer.
Jadi, inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil. Selanjutnya masuk pada pertemuan 12, materi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Teori negara hukum dari Cranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Lalu, apa itu negara-negara modern? Negara-negara modern artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Adapun tujuan dari negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, yang kedua, alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih adanya praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Alasan berikutnya yaitu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran hak asasi manusia, etnosentrisme, dan lain-lain. Selanjutnya, karena adanya marak kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Alasan selanjutnya yaitu penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Alasan berikutnya, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, yang ketiga, argumen dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, jadi apa-apa saja argumen dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan? Yaitu yang pertama, persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Yang kedua, di era globalisasi penuh dengan iklim materialisme, penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus.
Materi yang berikutnya yaitu 4. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan 13 dan 14 dengan materi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan, kesatuan, wilayah, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya ada urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggaraan nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Berikutnya, 2. Alasan perlunya wawasan Nusantara. Ada beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara ini sangat diperlukan, yaitu yang pertama kesatuan dan keberagaman, keamanan dan pertahanan, pembangunan ekonomi, diplomasi regional dan internasional, serta lingkungan dan keberlanjutan. Itulah alasan perlunya wawasan Nusantara. Selanjutnya yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sumber historis. Lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Keluarnya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis, bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Selanjutnya yaitu sumber politik. Kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. 4. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tapi penghubung wilayah Indonesia memiliki keunikan. Adapun keunikannya, yang pertama, luas wilayah 5.192 juta, karena dengan perincian seluas 2.027 juta kilometer persegi, dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Kemudian terletak antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan dua benua, Asia dan Australia. Selanjutnya terletak di garis khatulistiwa, beriklim tropis dan menjadi pertemuan dua jalur pegunungan dan sikum tropis. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan 15 dan 16 dengan materi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional yaitu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman negara, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa serta negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.
Selanjutnya, penjelasan mengenai bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya yang kedua, alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Adapun alasannya yaitu yang pertama, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Tahun 1960, ancaman komunis. Keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Selanjutnya, sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas Republik Indonesia, sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Selanjutnya yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sekian materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.